Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamdani Cahyana Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indoka Manik Mahendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alanza Nugranirwana. Yang pertama, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Beliau adalah keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Lahir di Samarkand, Asia Tengah. Sunan Gresik mempunyai 3 orang istri. Beliau dianggap sebagai wali pertama kali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Selain dakwah, beliau mengajarkan cara baru bercocok tanam untuk mengambil hati masyarakat kebanyakan, yakni mereka yang tersisihkan pada akhir kekuasaan Majapahit. Sunan Gresik membangun pondokan sebagai tempat menimba ilmu agama di Leran Gresik untuk menenangkan hati masyarakat. Sebagai pelengkap, ia juga membangun masjid untuk tempat beribadah. Masjid ini adalah masjid utama di Pulau Jawa dan masjid berdiri hingga sekarang. Nama masjid tersebut adalah Masjid Jami. Sunan Gresik wafat di tahun 1419 dan dimakamkan di desa Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. Yang kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel adalah anak dari Ibrahim Zainuddin Al-Akbar. Ibunya adalah seorang putri Campa yang bernama Dewi Condrowulan binti Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Meski bukan yang pertama menyebarkan agama Islam di tanah air, Sunan Ampel dianggap sesepuh oleh para walinya. Ia memiliki pesantren Ampel Denta, Surabaya yang menjadi pusat penyebaran agama Islam tertua di Jawa. Setelah wafat, Sunan Ampel dimakamkan di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Yang ketiga, Sunan Bonang Makdum Ibrahim. Beliau adalah putra dari Raja Ampel, Sunan Ampel. Semasa hidupnya, Sunan Bonang kerap berdakwah melalui kesenian agar bisa menarik masyarakat Jawa untuk memeluk agama Islam. Untuk menambah unsur Islami dalam lagu-lagu yang digubahnya, Sunan Bonang memasukkan rebab dan bonak sebagai pelengkap dari gamelan Jawa. Oleh sebab itulah ia mendapatkan julukan Sunan Bonang. Sunan Bonang diperkirakan wafat pada tahun 1525 dan dimakamkan di daerah Tuban, Jawa Timur. Yang keempat, Sunan Derajat atau Raden Qasim. Selain Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Raden Qasim yang juga putra dari Sunan Ampel dikenang oleh masyarakat di seluruh tanah air sebagai Sunan Derajat. Dalam misinya untuk menyebarkan agama Islam, ia menggunakan kegiatan sosial sebagai ujung tombaknya. Ia melopori penyantunan anak-anak yatim dan orang-orang sakit. Selain itu, Sunan Derajat banyak berdakwah kepada masyarakat umum. Ia sangat mengedepankan sikap dermawan, kerja keras, dan meningkatkan kemakmuran rakyat sebagai pengalaman agama Islam. Yang kelima, Sunan Kudus. Berbeda dibandingkan dengan Wali Songo sebelumnya, pada umumnya langsung menyentuh masyarakat umum untuk menyebarkan agama Islam. Sunan Kudus memiliki andil yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Perannya adalah sebagai panglima perang, penasehat untuk Sultan Demak, mursyid tarikoh, dan hakim. Target dakwah Sunan Kudus menyebarkan Target dakwah Sunan Kudus kebanyakan berada di kalangan kaum penguasa dan priai Jawa. Peninggalan Sunan Kudus yang terkenal hingga saat ini adalah Masjid Menara Kudus. Masjid ini memiliki keunikan karena arsitekturnya bergaya campuran Hindu-Islam. Sunan Kudus banyak dipercaya oleh masyarakat dan wafat pada tahun 1550. Yang keenam, Sunan Giri. Sunan Giri adalah keturunan langsung dari Maulana Ishak. Selama hidupnya, ia menimba ilmu Islam dari Sunan Ampel dan bersahabat dengan Sunan Bonang. Peran besarnya dalam perkembangan Islam di Pulau Jawa adalah mendirikan pemerintahan mandiri di Giri
di Giri Kedaton, Gresik. Pemerintahan inilah yang selanjutnya memiliki peran sebagai pusat dakwah Islam untuk wilayah Jawa dan Indonesia Timur hingga ke Maluku. Anaknya Sunan Giri Prapen berhasil menyebarkan Islam hingga ke Lombok dan Bima. Nomor 7 yaitu Sunan Kalijaga. Nama kecil Sunan Kalijaga adalah Raden Said dan diperkirakan lahir pada tahun 1450. Beliau adalah anak dari Adipati Tuban, yaitu Tumenggung Walatikta atau lebih dikenal dengan Raden Sahur. Sunan Kalijaga mempunyai beberapa nama lain yaitu Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Raden Said diberi pelajaran tentang agama Islam oleh Sunan Bonang. Kemudian Raden Said mulai berdakwah dan menyebarluaskan agama Islam. Beliau memilih kesenian dan kebudayaan seperti wayang kulit, gamelan, seni ukir, dan seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Muria. Sunan Muria dengan nama kecil asli Raden Umar Said dan nama kecilnya adalah Raden Prawoto. Merupakan anak dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh. Bertempat tinggal di Gunung Muria, tepatnya di Puncak Colo. Beliau dikenal sebagai pribadi yang mampu memecahkan berbagai masalah, sehingga seringkali dijadikan penengah dalam konflik internal di Kesultanan Demak. Solusi pemecahannya selalu dapat diterima oleh semua pihak. Sunan Muria menggunakan metode kesenian dalam menyampaikan dakwahnya, yaitu Sunan Gunung Jati. Syarif Hidayatullah atau yang biasa dikenal sebagai Sunan Gunung Jati lahir dari pasangan Syarif Abdullah Datuddin bin Ali Nurul Alim dan Nyai Rara Santang. Beliau lahir pada tahun 1448 Masehi dan saat mulai beranjak dewasa, beliau ditugaskan oleh ayahnya untuk memimpin kerajaan. Namun ia menolak dengan alasan ingin menyebarkan ajaran agama Islam. Sekian presentasi dari kelompok saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.